Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Taman Zainurnisa. Dan kali ini kita akan membahas perkembangan jagung organik kita yang kita tanam di polybag. Apa saja kendala yang kita hadapi, serta apa yang kita lakukan untuk menghasilkan jagung yang baik dan maksimal. Ayo ikuti terus video kami. Oke, ini jagung kita ada kendala ya teman-teman. Maklum ya, baru belajar menanam. Dan ini yang uruskan adalah suami saya. Ini terjadi busuk batang. Kenapa? Karena dari awal penanaman tanahnya itu ditinggikan dan ditekan oleh suami saya. Saya sudah melarang tapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya jadinya seperti ini ya. Dia busuk bagian batang. Kemarin ada yang busuk juga, sudah dibuang. Dan ini saya mau sharing ke teman-teman agar jangan terjadi seperti ini lagi. Seperti ini busuk ya. Dia menanamnya ditinggikan seperti ini. Nah, ini sudah mulai lagi. Ini kita kupas saja biar dia tidak busuk. Ini saya tadi sudah melakukan pencegahan busuk ya. Mudah-mudahan tidak merambat. Dan ini kita akan kupas bagian sininya. Ini kita sudah beberapa kali tambah media tanam, tetapi ini yang paling parah ya. Saya cek kemarin kenapa ini jagung pada terlihat busuk bagian bawah. Ternyata pas saya cek tadi bagian sininya tuh masih ditekan oleh suami saya ya. Kemarin saya sudah katakan sama dia, sudah bagi tahu jangan lagi seperti itu karena akan menyebabkan tekanan pada si batang tanaman. Tanaman apapun jangan dilakukan seperti itu. Dia tanam seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa menyimak videoku yang pertama itu, dia tanahnya menggulung seperti ini. Seperti ini, terus dia tekan macam ini. Dia bilang untuk menegakkan si batang tanaman karena semakin tinggi. Nah, akhirnya apa? Tanah yang ada di sekitar ini menjadi padat, penuh dengan akar. Jadi di saat hujan turun, di sini akan lembab dan udara susah masuk karena dia menekannya seperti ini. Kalau seandainya kita hanya sekedar menimbun seperti ini ya, udara akan tetap masuk karena dia akan masuk dari pori-pori tanah ini. Tapi kalau kayak ditekan seperti ini, itu akan menyebabkan tanah menjadi padat. Udara akan susah masuk dan otomatis di sini akan terjadi kelembaban. Walaupun mungkin panas ya, justru karena teriknya matahari menyebabkan kelembaban itu menjadi panas ya. Jadi dia seperti fermentasi di sini. Udara nggak masuk. Jadi untuk mencegahnya saya coba lakukan ini, saya kupas yang busuknya. Terlihat ini masih sehat, tapi bagian bagian kulit batang sudah membusuk ini. Jadi kita cegah, semoga ini tidak sampai ya. Dan itu juga yang saya lakukan kepada tanaman-tanaman jagung lain. Karena ini memang saya tidak merawat yang ini ya teman-teman. Saya merawat bagian kebun belakang saja. Dan ini yang uruskan adalah suami saya. Jadi saya kurang memantau. Tapi ternyata setelah saya saya perhatikan jagungnya, kalau siang itu dia sangat layu. Daunnya menggulung, dan akhirnya saya perhatikan di bagian sini ada terjadi busuk. Dan memang betul ada dua
yang sudah terlambat ya. Padahal daunnya nampak segar. Tapi sebentar tengah hari di saat panas terik ini akan menjadi layu, menggulung. Ini tidak bisa tertolong lagi karena memang dia sudah busuk ya. Kita akan pensiunkan saja. Pohon jagung kita yang semakin tinggi. Tapi ini sekarang sudah mulai memasuki masih fase generatif, tetapi sudah mulai membutuhkan nutrisi ya dia, karena terlihat dari daunnya yang sudah mulai menguning bagian bawah, tapi itu normal. Nah, ini sekitar ada 1 bulan, 1 bulan lebih umurnya dari semenjak kita pindah tanam. Kita belum memberikan nutrisi apa-apa ya, selain kompos alami. Dan nanti kita akan berikan nutrisi tambahan karena sudah mulai terlihat kuning menguning ya daun bawahnya. Tetapi pertumbuhan daun bagian atas masih sangat lebar. Nah, karena memang tanaman itu dia fokus bagian atas. Nah, jadi bagian bawah tidak akan mendapatkan nutrisi lagi karena dia akan fokus bagian pucuk. Nah, ini kita sekarang sudah ada di depan rumah ya teman-teman. Hari ini memang temanya kita mau polinasi. Tadi sudah polinasi labu di belakang, ada buah melon juga yang kita polinasi, ada timun. Dan sekarang kita mau melihat kondisi jagung kita di depan rumah yang sudah tinggi menjulang sampai ke bumbung tuh, sampai ke bumbung ya, sama dengan atap rumah dah yang ini. Dan dia sudah mengeluarkan buah juga ya, baru hari ini juga. Kemarin dia belum ada rambut, sekarang udah ada rambut. Nah, jadi saatnya kita mau melakukan polinasi. Ini saya tak punya amplop ya, saya buat seperti ini biar nanti serbuknya nggak jatuh. Jadi kita jepit pakai jepitan baju ya, diakali. Nah, nanti kita masukkan di sini ya. Nah, ini adalah bunga jantan yang kita ambil tadi. Saya mau pisahkan serbuk sarinya. Serbuk sarinya yang seperti tepung ini ya, berwarna kuning. Nah, itu kita akan pisahkan. Ini hasilnya teman-teman. Tuh, lumayan banyak ya. Berhasil. Nah, ini kita tuangkan ke jagung yang satunya ya. Kita tuang di atas ini ya. Semoga bisa. Nah, seperti inilah penampakannya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada seperti tepung-tepung kuning ya. Ini tuh ada tepung-tepung kuning, itu adalah serbuk sari ya. Nah, serbuk sari dari si atau polen ya, dari si bunga jantan. Kita tebarkan di bulu-bulunya nih, di rambut-rambutnya. Dan ini adalah penampakan setelah kurang lebih 2 minggu setelah kita polinasi. Nah, sudah menjadi coklat ya rambut-rambutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti videonya. Proses panen dan unboxing jagungnya kita akan lanjut di video selanjutnya ya. Pasti penasaran gimana hasilnya. Makasih. Assalamualaikum.